Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat kan? Pastinya dong. Di sini siapa aja yang tidak hadir? Eh, atau enggak kita sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini siapa ketua kelasnya? Ketua kelas, mohon dibantu ibu ya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih ketua kelas. Di sini siapa yang tidak hadir atau ibu aja yang absen? Baik. Pertama, di sini ibu ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep dan teori. Para pakar mendefinisikan kemampuan berbicara secara berbeda-beda. Taringan 1985 menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dalam kegiatan menyimak, aktivitas kita diawali dengan mendengar dan diakhiri dengan memahami atau menanggapi. Kegiatan berbicara tidak demikian. Kegiatan berbicara diawali dari suatu pesan yang harus dimiliki pembicara yang akan disampaikan kepada penerima pesan agar penerima pesan dapat menerima atau memahami isi pesan tersebut. Penyampaian isi pikiran dan perasaan menyampaikan informasi, gagasan serta pendapat yang selanjutnya disebut pesan. Ini diharapkan sampai ke tujuan secara tepat. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menggunakan bahasa, dalam hal ini ragam bahasa lisan. Seseorang yang menyampaikan pesan tersebut mengharapkan agar penerima pesan dapat mengerti atau memahaminya. Apabila isi pesan itu dapat diketahui oleh penerima pesan, maka akan terjadi komunikasi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan pengertian atau pemahaman terhadap isi pesan bagi penerimanya. Kalian semua di sini ada yang tahu nggak pengertian berbicara itu apa? Oke, ibu jelaskan aja ya. Pengertian berbicara secara umum merupakan suatu proses penugasan gagasan dalam bentuk ajaran dan juga dapat diartikan suatu penyampaian, yaitu ide, pikiran, dan isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Pengertiannya secara umum banyak dikemukakan oleh para pakar. Di sini ibu mengambil pakar Taringan 1983. Misalnya mengemukakan berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengapresiasikan atau menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Di sini ada yang udah ngerti apa itu pengertian berbicara? Baik. Yang kedua, proses berbicara, siapa yang tahu? Kira kalau nggak ada yang tahu, di sini ibu jelaskan ya proses berbicara itu apa. Proses berbicara yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan untuk dua hal, yaitu yang pertama untuk mengadakan hubungan sosial merupakan percakapan dalam suasana santai, sedangkan yang kedua untuk melaksanakan suasana layanan. Kegiatan berbicara ini antara lain mengikuti wawancara untuk memperoleh pekerjaan, memesan makanan di rumah, dan mendaftar sekolah dan sebagainya. Dalam proses belajar berbahasa di sekolah, anak-anak mengembangkan kemampuan
secara vertikal, tidak secara horizontal. Itu pengertiannya. Apa ada yang ditanyakan? Nggak ada, kelihatannya udah paham semua ya kalian di sini. Yang ketiga yaitu aspek yang mempengaruhi kemahiran berbicara, yaitu aspeknya yang pertama lafal, yang kedua intonasi dan tekanan dan ritme, yang ketiga penggunaan kata dan kalimat. Di dalam pembahasan ini juga ada strategi meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Kegiatan-kegiatannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kegiatan berbicara informal. Berbicara informal ini meliputi percakapan, menunjukkan dan menceritakan serta diskusi. Yang kedua, kegiatan berbicara interpretatif meliputi pengisahan cerita dan pembacaan drama. Yang ketiga, kegiatan yang lebih formal meliputi laporan, lisan, wawancara, dan debat. Yang keempat, kegiatan dramatik meliputi bermain drama, bermain peran, bermain boneka, penulisan naskah, dan produksi teater dan sebagainya. Yang kedua di sini ada menyajikan informasi. Salah satu kegiatan siswa menyajikan informasi yang sesuai bagi siswa SD yaitu menyampaikan laporan secara lisan, seperti menghafal. Yang ketiga, berpartisipasi dalam diskusi. Diskusi kelas atau kelompok kecil dapat dilakukan setiap hari. Diskusi dapat digunakan untuk merencanakan penyampaian dan menggali masalah serta mengembangkan ekspresi verbal dalam diskusi yang anggotanya kecil sangat efektif untuk mendorong kemampuan berbicara siswa. Siswa secara bebas dapat menggunakan gagasan serta mereka berani mengambil risiko kesalahan untuk mengemukakan pendapat walaupun tidak lengkap. Mereka dapat memainkan peran yang beragam dalam diskusi yang anggotanya kecil. Yang keempat, menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri. Reproduksi cerita dapat dimulai dari guru atau menunjukkan salah satu siswa untuk membaca suatu cerita di depan kelas. Siswa yang ada di dalam kelas disuruh menyimak dan setelah selesai dibacakan siswa yang lain disuruh menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan aktivitas ini untuk melatih siswa menggunakan bahasa dan kata-kata dalam berbicara. Yang kelima, panduan suara. Paduan suara mengacu pada sekelompok anak yang menyuarakan suatu kegiatan dari karya sastra secara bersama-sama. Keuntungan dari paduan suara ini adalah meningkatkan efektivitas ungkapan lisan, menambah minat anak pada suatu sastra, dan meningkatkan kesenangan anak. Selain itu, panduan suara juga merupakan teknik yang baik untuk membangun rasa percaya diri saat mereka menyuarakan bersama-sama dengan teman. Anak-anak tidak merasa takut atau rendah diri, bahkan mereka mungkin akan merasa senang. Yang keenam, improvisasi. Improvisasi ini digunakan untuk melatih berbicara, mengembangkan imajinasi dan menentukan makna, karena improvisasi adalah permainan tanpa naskah. Dari hal yang sederhana diberikan konflik, perwatakan suasana dan emosi. Misalnya improvisasi orang yang senang. Yang ketujuh yaitu kegiatan komunikasi lisan yang lain. Kegiatan komunikasi yang lain dapat mendorong aktivitas berbicara siswa, yaitu membawa acara, memberi petunjuk, menggunakan telepon, mengadakan wawancara, bermain drama, bermain peran, seminar, memperkenalkan diri, menyampaikan komentar.
penyangga atau mempertahankan pendapat, penolak permintaan, dan lain-lain. Pengalaman latihan itu akan mengarahkan siswa pada kemahiran berbicara. Keterampilan berbicara pernah dimiliki seorang siswa agar dapat berkomunikasi dengan lingkungannya, karena bila tidak ia akan merasa terkucil dari lingkungannya. Begitu pentingnya peranan berbicara secara efektif, maka siswa perlu mendapat pembinaan. Pembinaan ini yaitu keterampilan berbicara di sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek pembahasan dan aspek non-kebahasaan. Yang ke-8 yaitu evaluasi berbicara. Evaluasi berbicara yaitu pengecekan kemampuan berbicara siswa dilakukan dengan mengacu pada kompetensi dasar sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum. Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan sebaiknya lebih kontekstual melalui pembicaraan tes. Bentuk tes yang tepat dipilih guru antara lain tes performasi. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dirasakan anak lebih bermakna dan guru mendapatkan data kemampuan siswa secara otentik. Adapun bentuk evaluasi lainnya sebagai berikut. A. Pengulangan. Melalui rekaman diperdengarkan kalimat pendek dan siswa diminta mengulang. B. Hafalan. Siswa mengucapkan suatu subjek yang sudah dilafalkan. Guru menilai dengan menggunakan pedoman penilaian yang mudah dipersiapkan, misalnya dengan suatu daftar penilaian seperti berikut. C. Percakapan terpimpin. Guru menceritakan situasi percakapan, misalnya antara guru dan siswa. Dua orang siswa diminta melakukan percakapan itu untuk membantu ingatan siswa yang diberikan beberapa kata kunci. Yang D. Percakapan bebas atau wawancara. Tes ini merupakan tes berbicara yang paling wajar. Tes ini berbentuk bebas antara siswa dengan guru atau dengan pewawancara yang baik. Jika digunakan cara terakhir dengan pewawancara, guru sama sekali tidak mencampuri percakapan. Ia dapat duduk di belakang siswa sambil memberikan penilaian yang lebih objektif dan cermat. Pemberian nilai teks berbicara dalam bentuk wawancara ini harus dilakukan secara langsung. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara atau speaking performance yaitu ada dua faktor utama yang mempengaruhi speaking performance atau berbicara. Khususnya dalam bahasa Inggris adalah faktor linguistik dan non-linguistik. Faktor linguistik meliputi kosakata, pengucapan, dan tata bahasa, sementara faktor non-linguistik mencakup kepercayaan diri, kecemasan, dan penguasaan topik. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam speaking performance adalah aspek linguistik. Meskipun banyak sekali kosakata yang mempengaruhi perolehan ketika mempersiapkan materi presentasi dengan topik-topik di atas, kesulitan memahami kosakata baru dan memilih kata yang tepat untuk konteks tertentu dalam bahasa Inggris masih sering dihadapi oleh siswa. Panjangnya, kata dalam bahasa Inggris juga mempersulit kita untuk menghafal dan mengucapkan kosakata tersebut. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan penggunaan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia, di dalam ejaan kata dan pengucapan sama, sedangkan dalam antara ejaan dan pengucapan demikian halnya dengan tata bahasa Inggris yang memiliki banyak peraturan, terutama penggunaan kata kerja untuk kata tertentu atau tenses. Namun, begitu untuk mempersiapkan tugas presentasi tersebut,
Di atas, beberapa mahasiswa memiliki cara yang berbeda, di antaranya membaca teks berulang sambil menghafal, mencari kosakata dalam Indonesia, menonton YouTube untuk bisa memainkan pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris, dan bertanya kepada yang dianggap lebih mengerti bahasa Inggris. Aspek non-linguistik. Sementara itu, kesulitan yang dihadapi siswa terkait faktor non-linguistik diantaranya adalah kepercayaan diri, kecemasan, dan penguasaan topik. Kurangnya kepercayaan diri mahasiswa ketika tampil presentasi di depan kelas dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah merasa takut apabila melakukan kesalahan menggunakan kosakata atau bahasa Inggris ketika presentasi, sehingga pemberian feedback atau koreksi dari guru sebaiknya tidak dilakukan kepada saat siswa melakukan presentasi. Hal ini sejalan dengan Hammer 1991 yang mendapatkan bahwa kegiatan berbicara akan terganggu dan tidak sesuai dengan tujuan pembahasan ketika dosen selalu memberi koreksi di setiap kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Bunker dan Westbrook dalam tahun 2015 menyarankan agar guru dapat mengoreksi kesalahan siswa secara positif dan motivatif. Kurangnya percaya diri menimbulkan kepercayaan yang kadang-kadang berlebihan, sehingga lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam presentasi. Hammer 1991 mengatakan bahwa alasan siswa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu, karena akan lebih memudahkan mereka untuk mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan, karena sifatnya lebih alami. Selain bahasa ibu adalah bahasa alami yang digunakan sehari-hari, sehingga mereka lebih nyaman menyampaikan maksudnya. Sementara itu, penguasaan topik presentasi juga menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi speaking performance. Dari penampilan mereka yang sering terlihat gugup dan sering membaca catatan yang dibawa ketika presentasi, menunjukkan bahwa mereka kurang menguasai topik yang sedang disampaikan. River dalam Tuan 2015 mendapatkan bahwa salah satu alasan yang menjadi faktor kesulitan siswa dalam berbicara bahasa asing adalah topik yang dipilihkan guru tidak sesuai dengan minat dan pengetahuan siswa. Baiklah, di sini sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apa di sini ada pertanyaan? Oke, Ibu jawab. Pengertian berbicara secara umum ya yang kamu tanya. Pengertian berbicara secara umum merupakan suatu proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran dan juga dapat diartikan suatu penyampaian seperti ide dan pikiran isi hati gitu. Udah jelas? Baik, ada lagi? Baiklah, sebelum kalian pulang, Ibu mengasih kalian PR, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu proses berbicara. Yang kedua, siapa yang berpartisipasi dalam diskusi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lain, mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.